Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta kita, milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga. Suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Kawan semua, pilkada telah tiba, masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta kita, milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga. Suara kita, masa depan Jakarta. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta kita, milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga. Suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Aku warga Jakarta, aku pemilih. Transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih. Sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih. Pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue, makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT. Cek status DPT-mu dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS.
semua, pilkada telah tiba. Masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yuk, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Kawan semua, pilkada telah tiba. Masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Kusmanto Esos MSI, anggota KPU Kota Jakarta Timur, Bapak Carlos Kartika Yudapat, dan juga anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, Ibu Amelia Rahman Marasabesi. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan
dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di Dialog Bis Kota, bincang seputar kota kita, Jakarta Timur. Saya ada sedikit pantun, mohon dibantu cakepnya ya Bapak Ibu. Buah duku dimakan ibu, Cakep. memetik mangga di halaman rumah Maya. Artinya, Pemilu 2024 sudah berlalu, cakep. sekarang kita jelang pilkada untuk masa depan Jakarta. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin, seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang paling istimewa dan juga tahun yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tahun 2024 ini kita telah berhasil menyelenggarakan gelaran pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah. Nah, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Jakarta, khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur, juga telah sukses menyelenggarakan pemilu dengan jumlah TPS dan jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia dan juga terbesar pertama di Jakarta. Bapak Ibu, pemilu berlalu, pilkada pun menjelang. Dalam waktu dekat, kita juga akan menyelenggarakan pilkada yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Yang pertama kalinya juga diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 pemilihan tingkat kota. Nah, lantas dalam kesempatan pada hari ini, kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana nih kesiapan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mewujudkan sukses pilkada tahun 2024. Untuk itu telah hadir Bapak Ibu bersama kita para narasumber yang profesional dan berkompeten untuk menjelaskan apa saja sih persiapan yang sudah dilakukan dalam mewujudkan sukses pilkada tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tentunya kami ucapkan selamat datang, izin menyapa Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Kusmanto Esos MSI. Selamat datang Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, boleh Bapak dipersilakan untuk menggunakan mic-nya. Oke, baik, selanjutnya ada anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Carlos Kartika Yudapat. Selamat datang Bapak. Ada Ibu Amelia Rahman Marabesi selaku anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur. Selamat datang Ibu. Baik, Bapak Ibu, jadi pada hari ini kita akan mengulik lebih banyak tentang seberapa siap Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan pilkada tahun 2024. Banyak yang belum mengetahui bahwa ternyata di balik kesuksesan penyelenggaraan pilkada dan pemilu terdapat peran pemerintah daerah yang memang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, melalui kesempatan ini mohon izin Bapak Sekretaris Kota untuk berkenan menyampaikan sekiranya apa dan bagaimana nih peran pemerintah daerah termasuk jajarannya dalam menyelenggarakan sukses pilkada tahun 2024. Silakan Bapak. Baik, kami coba menjawab. Yang pertama bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu, melainkan tanggung jawab kita semua termasuk jajaran pemerintah daerah, warga masyarakat, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta aparatur dan keamanan. Dalam konteks pilkada memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada, serta Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pilkada memang disebutkan bahwa pembiayaan pilkada di setiap daerah sepenuhnya menggunakan APBD masing-masing daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD kepada masing-masing penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Tidak hanya sampai persoalan pendanaan, peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, khususnya dalam pasal 434 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 434 ayat 2 disebutkan bahwa bantuan, fasilitas,
adalah satu, penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu, Kecamatan, dan PPS. Dua, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu. Tiga, pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan undang-undang pemilu. Dan empat, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Lima, kelancaran transportasi pengiriman logistik. 6. Kelancaran transportasi pengiriman logistik. 7. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu. Atas hal tersebut memang dapat dipastikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada pasti terdapat peran dari pemerintah daerah. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang sudah diatur dalam perundang-undangan ya Bapak terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024. Selanjutnya, sebetulnya bagaimana sih jadwal dan tahapan pilkada yang sudah dan akan dilakukan nih menuju pemungutan suara pada bulan November nanti? Mohon silakan dijelaskan Bapak. Ya, terima kasih. Terkait jadwal dan tahapan pilkada, saat ini masa kampanye sudah dimulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November atau 3 hari sebelum pilkada dilaksanakan. Itu untuk kampanye. Di sisi lain kami berterima kasih KPU Jakarta Timur, KPU DKI Jakarta berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, terlebih pemerintah kota Jakarta Timur yang turut memfasilitasi terkait gudang kota yang berada di kecamatan. Tentu itu nantinya nanti akan menyimpan kotak suara dan logistik yang ada di kecamatan dari kota tersebar di 10 kecamatan. Kami sangat berterima kasih untuk hal itu. Proses pelipatan surat suara juga sudah dilakukan, dimulai persis kemarin, dilakukan di gudang kota di JIP di Cakung, itu akan berjalan sekitar 10 hari. Nah setelah rampung nanti kita akan menurunkannya itu kepada gudang kota yang berada di 10 kecamatan tadi. Tadi sosialisasi sudah untuk kampanye, lalu logistik sudah disiapkan juga. Di sisi lain teman-teman kami juga sedang belajar mengenai sistem rekapitulasi suara, Sirekap, terus dimatangkan. Dan terakhir dari divisi teknis juga terus mematangkan untuk persiapan BIMTEK KPPS yang akan berlangsung tanggal 7 November sampai dengan 9 November. Jadi teman-teman KPPS kami 7 orang di 4.144 TPS akan dilantik tanggal 7 November di kelurahannya masing-masing. Di hari itu juga akan dilakukan bimbingan teknis supaya mereka lebih siap untuk menguasai hal terkait penghitungan, pemungutan dan penghitungan suara. Demikian. Oke baik, jadi memang lagi lari ibaratnya ya Pak, sangat padat sekali jadwal dari KPU ini. Nah lantas Ibu izin sebagai anggota Bawaslu, kesiapan apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu dalam menghadapi pilkada tahun 2024 ini? Baik, dalam menghadapi untuk tahapan pilkada ini, sekarang ini kan sedang masuk tahapan kampanye. Nah, yang disesuaikan juga jadwalnya dari KPU. Sekarang kita dari Bawaslu itu memang lebih memfokuskan untuk pengawasan tahapan kampanye. Tapi selain itu juga karena memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Carlos, karena memang logistik juga sudah turun. Jadi memang kami berlima membagi tugas sebenarnya untuk di sisi lain pengawasan logistik juga dan pengawasan kampanye juga. Dan juga teman-teman Panwascam maupun PKD juga semuanya itu kita tugaskan untuk pengawasan di kecamatan maupun kelurahan masing-masing, mungkin itu. Jadi memang sudah dilakukan pengawasan ya dari mulai sekarang. Nah lantas sebetulnya dari tingkat pemerintah kota sendiri nih Pak, bagaimana upayanya untuk membantu KPU maupun Bawaslu agar jadwal dan tahapan pilkada dapat berlangsung sesuai yang sudah ditentukan? Baik, terkait dengan bantuan terhadap penyelenggara pemilu atau pilkada ini, sebagaimana tadi disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dan fasilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Atas hal tersebut, PJ Gubernur Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 506 Tahun 2024 tentang Deks Pilkada atau Posko Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemprov DKI Jakarta tahun 2024. Di mana dalam Kepgub tersebut telah diatur susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi dari Des Pilkada atau Posko Bersama itu sendiri dari tingkat provinsi, kota atau kabupaten, serta kecamatan dan kelurahan. Secara umum saya melihat bahwa keputusan gubernur tersebut merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam rangka satu mempermudah koordinasi, komunikasi dan
kerjasama antar perangkat daerah di dalam internal pemerintah daerah. Kedua, mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam rangka fasilitasi penyelenggara pemilu atau pilkada tersebut. Dengan demikian, keberadaan DES atau pilkada atau posko bersama merupakan salah satu upaya pemerintah daerah agar tahapan dan jadwal pilkada tahun 2024 dapat berlangsung sesuai dengan keputusan yang berlaku, yaitu Peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada tahun 2024. Mengingat dalam DES pilkada atau posko bersama tersebut beranggotakan unit kerja perangkat daerah atau KPD yang tugas pokok dan fungsinya dapat membantu tugas penyelenggara pemilu atau pilkada baik KPU maupun Bawaslu dan melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Saat ini keberadaan DES pilkada atau posko bersama untuk pilkada tahun 2024 sudah mulai dibuka di tingkat kecamatan, kelurahan, sekota, administrasi Jakarta Timur. Mulai dari tanggal 8 Oktober sampai 15 Desember 2024. Dengan harapan agar setiap persoalan terkait pilkada termasuk juga dengan bantuan dan fasilitasi penyelenggara pemilu atau pilkada dapat segera ditangani segera mungkin di level bawah. Oke, baik Bapak, terima kasih. Berarti pada saat ini memang yang terdekat sudah dibuka posko pilkada ya Bapak ya, untuk melihat kondisi situasi di lingkungan sekitar untuk tetap menjaga ketertiban. Nah, dari KPU sendiri, Bapak sekiranya upaya apa saja sih yang dilakukan oleh KPU untuk tetap menjaga jadwal berjalan sesuai dengan timeline-nya? Gitu kan, pada saat ini sedang padat sekali ya, upayanya itu apa aja Bapak? Iya, baik. Tentu koordinasi menjadi kata kunci di balik upaya KPU beserta jajaran ad hoc untuk bisa memastikan tahapan dan jadwal dan tahapan pilkada bisa berjalan dengan baik di seluruh kecamatan, kelurahan. Jadi kami memiliki 5 orang PPK di tingkat kecamatan dan 3 PPS di tingkat kelurahan. Nah, jajaran badan ad hoc kami di PPK dan PPS itu terus berkoordinasi dengan para pemangku wilayah, mulai dari Pak Camat, Sekretaris Camat, Kepala Kasipem ya, Kasih Pemerintahan, termasuk para lurah dan sekretaris lurah di wilayahnya masing-masing. Nah, koordinasi dan komunikasi serta kerjasama ini tentu menjadi penting seperti kami sampaikan di awal agar benar-benar kita mengetahui apabila ada sesuatu terkait pilkada yang belum kita siapkan gitu. Nah, tentu tadi Pak Sekretaris Kota juga sudah menyampaikan adanya DES pilkada dan posko bersama itu sangat membantu badan ad hoc kami yang ada di bawah. Jadi Mbak, kalau kita terkadang di bawah itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pindah memilih atau hal lain terkait pilkada, dia bisa datangnya ke DES pilkada atau posko bersama itu. Jadi semakin mendekatkan kita, pelayanan kita kepada masyarakat. Karena KPU itu salah satu tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Sama seperti pemerintah kota Jakarta Timur yang terus melayani warga Jakarta Timur. Demikian Mbak. Oke, berarti kuncinya adalah koordinasi dan juga komunikasi. Benar. Untuk supaya masyarakat dapat mengakses fasilitas terdekat gitu ya, untuk bertanya-tanya seputar mereka tuh perlu menyiapkan apa aja juga sih sebagai masyarakat gitu. Iya betul. Oke, kalau dari Bawaslu sendiri Ibu mohon izin apa saja nih persiapan ataupun upaya yang sudah dilakukan untuk tetap menjaga berjalannya timeline ini sesuai dengan jadwal? Baik, tentunya pertama berkoordinasi ya, karena ini yang menjalankan teknisnya itu teman-teman dari KPU, maka kami selalu membangun koordinasi dengan KPU maupun dengan pemerintah daerah. Karena memang segalanya kalau misalnya kami, kan jadwalnya itu memang dari KPU, jadi kami selalu minta updatean apapun dari KPU agar kami bisa menjalankan tugas dan fungsi kami untuk melakukan pengawasan gitu. Terus juga terkait mungkin ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu, itu juga bisa menjadi bahan kami untuk mengoreksi apapun terkait tahapan yang sedang berjalan. Mungkin demikian. Oke, berarti memang dari ketiga badan ini ada dari pemerintah kota, kemudian KPU dan juga Bawaslu memang koordinasi dan juga kerjasama itu menjadi kunci ya. Berarti kuncinya di komunikasi juga gitu. Nah baik, selanjutnya sebagai kota administrasi nih Bu, Jakarta Timur ini kan adalah kota administrasi dengan predikat jumlah TPS terbesar dan juga pemilih terbanyak nih. Pertama di Jakarta dan juga kedua di Indonesia. Nah bagaimana nih Bawaslu melihat fenomena ini? Seberapa besar sih potensi terjadinya pelanggaran serta jenis dan pelaku dari pelanggaran yang akan terjadi nantinya di Pilkada tahun 2024? Baik, sebenarnya tidak jauh berbeda Mbak dengan yang ada di pemilu.
Kemarin itu memang untuk mencegah itu pertama memang kita melakukan banyak sosialisasi, pertama untuk pengawasan partisipatif dan juga turun ke masyarakat mensosialisasikan ini tahapan-tahapan kampanye dan meminta masyarakat untuk selalu update ke kita dan membantu kita untuk melakukan pelaporan apapun yang ada di masyarakat, karena mengingat kami di tingkatan kota hanya 5 orang, terus juga di kecamatan, di tingkat kecamatan hanya 3 orang, dan kemudian PKD kita itu di kelurahan hanya 1 orang. Jadi menurut saya itu sangat-sangat kurang kalau misalnya kita nggak bisa kita berjalan sendiri, Mbak. Jadi memperbanyak kita memang dari tingkatan kota kita bikin juga sosialisasi partisipatif sampai di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Menurut saya itu sangat yang sekarang yang sangat kami butuhkan ya, supaya kedepannya ini memang pilkada ini dapat berjalan dengan aman dan baik-baik saja, dan semuanya juga tertib soal administrasinya yang harus kalau memang mereka mau turun dan lain-lain itu kan harus ada surat pemberitahuannya. Nah itu yang memang buat menjadi poin penting di kami melakukan pengawasan itu, Mbak. Baik, jadi cara meminimalisirnya adalah dengan melakukan pengawasan di tingkat kota dan juga kecamatan kelurahan gitu ya Ibu. Dan sekarang tadi kendalanya disebutkan bahwa kurangnya SDM ya ibaratnya ya. Nah itu pada saat ini apa yang dilakukan, upaya maksimal apa yang dilakukan dalam memanfaatkan SDM yang ada dari Bawaslu sendiri? Memanfaatkan SDM yang ada pertama memang karena segalanya itu kan kita sudah diatur juga dari provinsi. Jadi memang provinsi memberikan timeline ke kita tanggal sekian lakukan sosialisasi, dan juga itu yang tadi teman-teman yang lakukan dari teman-teman kecamatan banyak mengajak masyarakat. Lagi-lagi sih kami mengajak masyarakat soal partisipatif sih Mbak. Karena memang Bawaslu tidak akan bisa mengawasi Jakarta Timur sebanyak ini kalau tidak melibatkan masyarakat. Karena sebesarnya dari Cakung sendiri pun aja mungkin di situ ada Pak Acep tahu sendiri ya Pak bagaimana luasnya Cakung. Ini nggak mungkin hanya Panwas dan PKD yang bisa turun. Jadi kami memanfaatkan segala yang memang diberikan dari Bawaslu dan juga teman-teman di masyarakat, mungkin dari FKDM juga LMK dan lain-lain untuk membantu kami melakukan pengawasan di bawah gitu Mbak. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali partisipasi aktif dari masyarakatnya sendiri ya Ibu. Oke, baik. Nah mengutip penjelasan tadi Bapak bahwa terdapat juga nih potensi pelanggaran netralitas ASN gitu ya dalam pilkada tahun 2024 ini. Izin Bapak, sekiranya bagaimana upaya dari pemerintah kota dalam meminimalisir terjadinya kejadian tersebut? Sebagai individu, ASN yang juga merupakan bagian dari masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memilih ketika pemilu maupun pilkada. Para ASN memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperkaya informasi diri untuk memilih yang terbaik dalam kontestasi politik bernama pemilu atau pilkada. Namun, ASN itu sendiri sebagaimana tugasnya merupakan bagian daripada pelayanan publik yang harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat secara adil. Dalam melaksanakan tugasnya, ASN memiliki sumber daya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka sikap netral menjauhkan ASN dari diskriminasi, layanan, dan kesenjangan dalam lingkup ASN. Jika muncul kesenjangan karena perbedaan pilihan dan preferensi, maka sinergi akan sulit untuk dicapai. Sikap netral ASN bermuara pada penguatan profesionalisme. Aparatur sipil negara atau ASN adalah pihak yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara adil dengan menggunakan sumber daya negara hanya untuk kepentingan masyarakat di atas kewajiban sebagai pemilih. Ada kewajiban penyelenggara pelayanan dengan netral sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sikap netral dan penyimpangan prinsip politik itu sendiri dapat menimbulkan suasana yang kondusif di lingkungan kerja dengan meningkatkan fokus terhadap penyelenggara tugas. Jadi intinya memang ASN itu memang dibutuhkan sikap yang sangat netral karena mereka harus menjalankan pada amanat dari PP 94 tahun 2021 di mana bila ASN tidak netral maka dia akan terkena hukuman disiplin seperti itu. Ya. Jadi memang dari sikap netralisasi ASN pun sudah ditetapkan pada undang-undang pun konsekuensinya juga ya Pak ya. Jadi memang semuanya sudah diatur dan bagi memang ada yang melanggar itu nanti langsung ada terkena disiplinnya ya dari situ. Oke baik Bapak. Nah lantas selain tadi upaya internal yang tentunya sudah diatur dalam undang-undang ya Bapak. Ada upaya apa lagi nih Pak? Bapak selaku dari Sekretaris Kota itu dalam
menjaga netralitas ASN? Mungkin dengan sosialisasinya atau apa Bapak? Baik. Jadi kami sudah terkait dengan netralitas ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor E001 tentang netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Yang B, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah nomor E003 SC 2024 tentang pencegahan pelanggaran netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Selain itu selain itu dalam banyak kesempatan atau kegiatan yang melibatkan ASN di kota Jakarta Timur selalu diingatkan bahwa senantiasa menjaga netralitas, dan ini sering disampaikan baik dalam apel, dalam sosialisasi, dalam rapat-rapat ya, baik dengan pimpinan dan jajaran ASN staf, kita selalu mengingatkan agar ASN harus bersikap netral. Kalau mereka tetap melanggar aturan ini, maka mereka akan terkena hukuman disiplin PP 94 tahun 2021 sampai ke tingkat pemecatan apabila pelanggaran cukup berat. Jadi memang ada banyak konsekuensi dan juga ada tingkat-tingkat pelanggaran yang dilakukan gitu ya Pak ya. Dan upaya yang dilakukan itu adalah dengan mengingatkan pada setiap kegiatan dan juga setiap kesempatan untuk sama-sama kita saling mengingatkan bahwa yuk kita jaga netralitas sebagai ASN gitu ya. Nah, belajar dari penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada yang terdahulu, lantas dari pihak KPU sendiri, Bapak mohon izin bagaimana nih Pak melihat potensi pelanggaran dan juga bagaimana penanganannya atas pelanggaran tersebut? Silakan Bapak. Tentunya dari sisi KPU terkait penanganan pelanggaran itu ranahnya teman-teman kami di Badan Pengawas Pemilu. Kami sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan atau pilkada hanya menyiapkan terkait bagaimana peserta pilkada itu bisa tadi berkampanye secara adil juga. Artinya kalau memang ada alat peraga yang disiapkan dari kami, jumlah juga harus adil. Nah di luar dari itu tentu ranah teman-teman Bawaslu tadi, termasuk jadwal kampanye, kami juga mengatur supaya jadwal kampanye untuk ketiga pasangan calon itu supaya adil juga, tidak ada yang lebih banyak atau apalagi yang sedikit. Kami juga menekankan jajaran badan ad hoc kami, PPK dan PPS termasuk mengingatkan masyarakat untuk menghindari atau menolak dengan tegas politik uang yang kemungkinan juga akan marak terjadi atau lazim terjadi dalam pemilu maupun pilkada. Hal-hal pelanggaran-pelanggaran seperti itu tentunya yang lebih menjadi fokus perhatian kami. Transparan. Tadi di awal kami menyampaikan ada penggunaan Sirekap, itu bagian daripada transparansi. Ini khususnya di hari H. Tentunya ada pengawas TPS juga di situ nantinya untuk mengawasi bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu ada juga pemantau pemilu atau pemilihan yang akan mengawasi penuh jalannya atau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan. Nah, hal-hal seperti ini harapan kami bisa menghindari adanya pelanggaran ataupun dugaan kecurangan yang banyak terdengar setiap jelang pemilu dan pilkada. Padahal setiap prosesnya itu ada pengawasannya. Apalagi di Jakarta tentu tidak mudah untuk seseorang melakukan kecurangan karena setiap warga Jakarta itu memiliki keterpanggilan untuk bisa mengawasi supaya pilkadanya benar-benar demokratis. Demikian. Baik Bapak, terima kasih banyak. Berarti memang dan juga pengawasan KPU tentu tidak bisa sendirian, didampingi oleh Bawaslu gitu ya pengawasan. Nah baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang nanti bisa langsung dijawab oleh para narasumber kita di sini. Boleh Bapak yang ingin bertanya, boleh angkat tangan? Ya baik, boleh silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya ini kepada Bapak atau Ibu Bawaslu atau dari KPU. Yang saya tanyakan itu, nama saya Agus Slamet dari Forum Komunikasi Komite Sekolah atau FKKS Jakarta Timur.
Pertanyaan saya yaitu salah satu hal yang menjadi ancaman terkait integritas pemilu dan pilkada adalah money politik. Tidak jarang saya temui pada saat pemilu yang lalu misalnya jargon cukup populer di masyarakat, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Apakah hal ini dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu yang berlaku? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung dijawab dari Bapak. Dari Bawaslu boleh. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak, siapa tadi Pak? Boleh tahu? Bapak Agus. Oh, ya. Terkait dengan money politik. Sebenarnya kalau boleh dibilang Pak, peraturan di pilkada ini itu dia lebih saklek daripada peraturan di pemilu. Kalau misalnya tadi dibilang terima uangnya, jangan pilih orangnya. Kalau dalam aturan pilkada ini Pak, undang-undang pilkada ini justru yang menerima dan yang memberikan itu sama-sama hukumannya adalah pidana. Jadi tidak boleh menerima, bahkan apalagi memberikan. Karena memang jargon itu buat saya tidak berlaku mungkin untuk di pilkada. Kalau menjalankan jargon itu ya silahkan datang. Ada yang melapor ke Bawaslu pun menurut kami itu tidak akan ada ampunnya Pak, karena terkait dengan money politik. Apalagi money politik ini menjadi salah satu yang menurut saya susah untuk dibasmi ya di kalangan masyarakat, apalagi Jakarta Timur. Nah itu kenapa kami juga selalu minta ke teman-teman kecamatan maupun kelurahan, tolong lakukan pengawasan sedetail mungkin dan tolong laporkan hasil pengawasan itu kepada kami. Dan itu memang sudah dijalankan juga setiap harinya, dan itu langsung laporannya itu masuk ke Kordif PP penanganan pelanggaran Pak Ahmad maupun juga ke Kordif pencegahan ada Pak Taufik di situ ya. Semua laporan masuk ke kami. Jadi kalau memang ada money politik itu langsung kami proses melalui sentra Gakumdu. Demikian Pak. Baik Bapak, sudah ya Bapak, sudah cukup jawabannya. Oke baik, terima kasih banyak. Oke baik, jadi tadi memang dari Bawaslu pastinya ya melakukan pengawasan dan juga sebetulnya memang kita tidak bisa bekerja sendiri, butuh sekali partisipasi aktif dari masyarakat ya Ibu. Baik, selanjutnya sebetulnya upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah kota dalam menjaga agar Jakarta Timur tetap kondusif nih Pak selama pelaksanaan jadwal pilkada tahun 2024? Baik, secara umum tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan kehidupan demokrasi. Dalam konteks pilkada, maka ketentraman dan ketertiban di masyarakat dimaksudkan dalam upaya agar pelaksanaan jadwal dan tahapan pilkada sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat serta bagian dari upaya menumbuh kembangkan demokrasi dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas hal tersebut, dalam rangka mewujudkan kondusivitas di masa pilkada, jajaran Pemkot Jakarta Timur bekerjasama dengan aparat keamanan dan penyelenggara pilkada untuk melakukan pemetaan atau inventarisasi potensi persoalan yang muncul dalam setiap pelaksanaan jadwal dan tahapan pilkada. Sehingga dengan adanya deteksi dini tersebut, maka dapat dilakukan langkah antisipasi serta mempersiapkan penanganan atas persoalan tersebut di setiap jadwal tahapan pilkada. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, dan mulai jajaran kecamatan, kelurahan, mulai dari tingkatan Bimas, Babinsa, untuk selalu mendeteksi kira-kira ada potensi masalah yang berkembang nggak di masyarakat, apa yang sedang lagi tren. Jadi ini supaya kita bisa memastikan bila ini nanti muncul, nanti aparat bisa langsung bergerak. Harus malah sudah mendeteksi dini sebelumnya terjadi kejadian seperti itu. Jadi kita harapkan bahwa pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan secara kondusif dari mulai tingkatan level kelurahan, RT RW sampai ke level kota, sampai penghitungan seperti itu. Ya. Oke baik Bapak, jadi memang kuncinya adalah berkoordinasi dengan para aparat keamanan ya Bapak ya, tentunya dari tingkat terkecil, tingkat RT RW, kelurahan dan juga kota kecamatan gitu. Nah baik, selanjutnya kalau dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya selaku penyelenggara pilkada nih untuk mendukung kondusivitas, sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan, upaya apa yang sudah dilakukan untuk mendukung kondusivitas terkait dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini? Boleh dijawab dari KPU dulu? Iya, terkait kondusivitas,
lagi-lagi kami dari KPU, jajaran kami sampai di tingkat kelurahan itu intens untuk komunikasi dengan teman-teman FKDM ya di wilayah masing-masing. Selain itu juga dengan polsek di wilayah masing-masing. Nah, kami juga memetakan TPS-TPS yang rawan mungkin adanya perbedaan dukungan. Tapi kami pemetaan itu sekaligus juga kami mengingatkan supaya masyarakat agar perbedaan pilihan bukanlah menjadi suatu persoalan atau masalah besar yang bisa menimbulkan keretakan di lingkungan sekitar. Tetapi perbedaan itu tentu harus kita mitigasi, harus kita tangani bersama supaya ya masyarakat bisa saling menghormati pilihannya masing-masing. Itu beberapa wilayah TPS kami petakan hal itu. Termasuk kami juga intens berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di wilayah masing-masing. Lagi-lagi tujuannya supaya pilkada di Jakarta Timur benar-benar berlangsung kondusif dan demokratis tentunya. Oke, baik. Dari Ibu, dari pihak Bawaslu bagaimana Ibu? Apa upaya yang sudah dilakukan? Pertama dari kami memastikan jalannya kampanye sekarang ini, terutama yang memang menurut saya itu sangat crowded ya kalau di tahapan ini. Itu pertama supaya taat dan tertib soal administrasinya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak tertib administrasinya saja, maka saya bisa bilang pilkada di Jakarta Timur ini tidak akan bisa berjalan dengan damai dan tentram karena memang dari awalnya saja sudah tidak tertib terkait dengan administrasi maupun peraturan yang lain. Jadi memang kami dari Bawaslu Kota itu selalu berkoordinasi juga selain dengan teman-teman KPU, Kapolres juga dan DIM juga itu memastikan supaya keamanan di bawah di tingkat bekerja sama juga dengan Polsek, mungkin teman-teman juga di kecamatan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat itu agar semuanya di bawah itu tidak juga terpengaruh dengan isu-isu yang mungkin tentang SARA atau hoax dan lain-lain gitu kan, agar tetap terjaga kondusif di bawah. Demikian. Oke, baik. Nah, sebetulnya ada pertanyaan yang sangat menarik nih. Di Pilkada Jakarta, DKI Jakarta pada tahun 2024 ini banyak sekali isu-isu yang bertebaran di media sosial, isu-isu ajakan-ajakan yang negatif gitu ya cenderungnya, dan itu berpotensi untuk mempengaruhi terjadinya perusahaan konduktivitas dari Kota Administrasi Jakarta Timur gitu ya masyarakatnya. Nah, sebagai anggota Bawaslu, Ibu apa sih langkah yang sudah diterapkan gitu? Nah, khususnya ini melalui isu-isu yang ada di media sosial gitu. Sebenarnya ini yang paling tahu di divisi Humas ya. Jadi kalau memang setahu saya ya teman-teman dari Humas juga melaporkan ada beberapa pertanyaan atau mungkin komplain dari masyarakat, ini kok Bawaslu kok seperti nggak begini ya, nggak begini, nggak peka begitu. Sebenarnya untuk mencegah itu semua itu memang teman-teman dari Humas itu selalu mengupdate apapun yang masuk melalui laporan melalui media sosial dan lain-lain itu kami akomodir, dan kemudian nantinya itu dari divisi pencegahan dan Humas Parmas itu selalu melakukan entah kalau memang itu masukan yang positif untuk kami, akan kami lakukan perbaikan dan juga klarifikasi mungkin apapun yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Lebih ke kerja nyata sih Mbak, apapun karena menurut kami apapun yang dilakukan oleh kami di Bawaslu itu sangat disorot oleh masyarakat. Jadi apapun juga kami selalu mengupayakan langkah-langkah yang baik maupun juga tindakan-tindakan kami maupun mencegah juga teman-teman di media sosial agar supaya tidak mungkin kami akan bilang bahwa berita ini tidak bagus, tidak baik gitu kan, atau hoax dan lain-lain, itu mungkin kami publikasikan di media sosial kami begitu Mbak. Oke, berarti memang ada upaya yang dilakukan oleh pihak Bawaslu yaitu dengan posting di media sosial gitu ya. Pendekatan masyarakatnya juga melalui media sosial gitu. Nah, lantas kalau dari KPU Bapak ada tanggapan apa enggak terkait dengan isu-isu yang berseliweran di media sosial? Karena saya sebagai anak muda, isu itu sangat mengganggu sekali gitu, dan itu sangat berpotensi untuk membuat kericuhan gitu. Isu yang mana nih Mbak? Menggiring opini masyarakat lah untuk menggunakan hak pilihnya gitu Bapak. Untuk tidak menggunakan hak pilih atau? Iya, bisa gitu. Baik. Gimana jadi, Bapak? Jadi isu itu banyak, jadi saya harus coba kerucutkan apakah isu politik uang, serangan fajar, atau terkait isu mungkin coblos 3 pasangan calon gitu ya konkretnya ya. Ya di KPU
dari kami KPU, memilih itu adalah hak bukan suatu kewajiban. Tentu kita tidak bisa mempidana seseorang apabila dia memutuskan untuk tidak memilih. Gitu. Akan tetapi ketika muncul menjadi sebuah gerakan dan ada yang sudah mengajak bahkan menjanjikan sesuatu, ada pasal pidana di situ. Di pasal 187A ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Nah, tetapi kami tentu tidak bisa langsung mengingatkan bahwa atau melarang seseorang untuk bebas untuk berpikir. Untuk melarang pikiran-pikiran seseorang itu muncul. KPU tidak dalam ranahnya itu, tapi KPU hanya mengingatkan ketika ada yang mengiming-imingi atau menjanjikan sesuatu sehingga membuat surat suara itu tidak sah. Karena kalau coblos 3 pasangan calon itu surat suara menjadi tidak sah, itu merupakan suatu potensi pelanggaran pidana gitu. Apalagi dia mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih dan masyarakat itu diberikan atau dijanjikan sesuatu, itu pasalnya pasal 73 ayat 4 Undang-Undang 10 2016. Tapi tadi dari Bawaslu sudah menyampaikan dalam Undang-Undang Pilkada, pemberi dan penerima politik uang itu sanksinya sama-sama dijerat dengan pidana gitu. Dari KPU sih seperti itu. Tapi kami tidak khawatir berlebihan dengan adanya isu coblos 3 pasangan calon ya Mbak. Karena fokus kami itu adalah mensosialisasikan kepada pemilih supaya di tanggal 27 November ayo kita gunakan hak suara kita untuk datang ke tempat pemungutan suara. Supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu lain tadi. Seperti nanti takut mungkin menggunakan hak suara. Tidak. Tentu setiap warga negara itu dijamin tadi hak pilihnya dan aman untuk bisa datang ke TPS. Jadi jangan takut, jangan ragu, gunakan hak pilih warga Jakarta. Kalau mau milih siapa itu di bilik suara masing-masing. Tentunya kita tidak bisa mengetahui karena sifatnya rahasia sesuai asas pemilu maupun pemilihan. Demikian Mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak, sangat menjawab ya kepenasaran saya nih sebagai anak muda gitu. Nah, sebetulnya juga masyarakat bisa melihat kualitas para calon pemimpin itu dari debat-debat yang sudah berlangsung gitu ya, berjalan. Nah, tentunya juga dengan terlaksananya dialog ini itu outputnya adalah untuk mengajak para masyarakat, khususnya para generasi muda juga untuk ayo kita gunakan hak pilih kita, hak suara kita. Nah, kalau dari KPU nih sebetulnya siapa saja masyarakat yang dapat menggunakan hak pilihnya nih pada pilkada dan mengapa masyarakat harus ikut berpartisipasi pada pilkada tahun 2024? Baik Mbak, untuk pemilih jelas yang pertama adalah pemilik KTP elektronik di Jakarta, di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, DKI Jakarta, itu yang paling utama. Jadi kalau tidak punya KTP elektronik bagaimana? Bisa menggantikan itu dengan IKD, Identitas Kependudukan Digital, karena ada KTP digital itu ya. Yang ketiga biodata penduduk. Biodata penduduk itu bisa untuk menjadi pemilih. Yang pasti terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi kategori pemilih pertama adalah pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap. Yang kedua, pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam pemilih pindahan. Kalau istilah dulu itu DPTB, pemilih pindahan. Jadi warga Jakarta Selatan mungkin KTP-nya ketika hari H tanggal 27 dia bekerja sebagai jurnalis atau sebagai petugas medis, dia bisa melakukan pemilihan di tempat dia bekerja. Artinya di Jakarta Timur. Syaratnya dia harus mengurus DPTB atau formulir pindah memilih. Nah, yang ketiga itu adalah kategori pemilih tambahan atau istilahnya daftar pemilih khusus yang hanya bisa menggunakan hak suaranya pada pukul 12 sampai 13.00. Pemilih DPK ini atau pemilih tambahan ini dia sama sekali tidak terdaftar di DPT apalagi di pemilih pindahan gitu. Itu untuk kategori pemilihnya, Pak. Oke, baik, jadi itu kategori-kategorinya ya. Nah, berarti untuk Bapak Ibu harapannya pasti sudah mengetahui karena itu memang secara umum juga sudah pernah disampaikan gitu ya Bapak. Sering sekali disosialisasikan juga saya lihat di media sosial seperti itu. Baik, terima kasih. Nah,
Berdasarkan pemilu atau pilkada terdahulu nih, Bapak Sekretaris Kota, mohon izin, sejauh ini bagaimana antusiasme warga Jakarta Timur dalam menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024? Silakan Bapak. Baik, untuk tingkat partisipasi berdasarkan data yang ada pada kami, untuk partisipasi politik masyarakat pada pilkada 2017 pada putaran pertama mencapai 77,68%. Kemudian untuk putaran keduanya di tahun yang sama meningkat menjadi 78,87%. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 rata-rata mencapai 80,4%. Ya. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat pemilu tahun 2014 rata-rata mencapai 80,36%. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa dari penyelenggaraan pilkada maupun pemilu sebelumnya terjadi peningkatan tingkat partisipasi masyarakat di kota Jakarta Timur. Berdasarkan data tersebut, maka hal tersebut mencerminkan satu, semakin tingginya kesadaran masyarakat di kota Jakarta Timur untuk menggunakan hak pilihnya, ya, baik dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Dan kedua, berhasilnya sosialisasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dengan demikian, saya optimis bahwa tingkat partisipasi politik warga masyarakat Jakarta Timur pada pilkada 2024 ini akan mengalami kenaikan minimal sama dengan tingkat partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Baik Bapak, jadi memang karena warganya juga banyak sekali ya, makanya setiap tahun tuh bertambah jumlahnya gitu ya. Jadi tentunya juga harapannya dapat bertambah juga tingkat partisipasinya pada pilkada tahun 2024 ini. Nah, kalau dalam perspektif Bawaslu sendiri, sebetulnya bagaimana Bawaslu melihat bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024? Bentuk partisipasi masyarakat yang paling terlihat di pilkada ini satu, bukan hanya 1-2 orang yang mengirimkan pesan atau laporan kepada kami melalui WA Center. Ada juga yang mengirim juga lewat di teman-teman kecamatan yang pada akhirnya teman-teman kecamatan harus melakukan penelusuran ke bawah. Itu menurut saya salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling nyata dalam melakukan lagi-lagi pengawasan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Itu yang dari awal kami sangat membutuhkan karena mungkin dengan keterbatasan SDM kami di tingkat kecamatan maupun kelurahan ada yang luput ya. Jadi dengan bantuan masyarakat semuanya itu bisa diakomodir oleh teman-teman di tingkatan kecamatan maupun di kota. Kemudian juga masukan atau kritik dan saran yang paling banyak juga masuk melalui media sosial kami, itu juga salah satu bentuk partisipasi masyarakat di pilkada ini, demikian. Jadi memang kalau dari Bawaslu itu yang paling dirasakan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan juga pelaporan di lingkungan sekitar gitu ya Ibu. Jadi luar biasa berarti Bapak Ibu partisipasi masyarakat itu memang sangat dibutuhkan baik dari hak pilih menggunakan suaranya, kemudian juga dari bagaimana masyarakat tetap menjaga kondusivitas ini sendiri di lingkungannya seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih upaya yang dilakukan oleh KPU beserta jajaran dalam mengupayakan tingginya tingkat partisipasi? Jadi tetap stabil atau meningkat gitu. Bagaimana upaya yang dilakukan? Ya, baik. Tadi sudah disampaikan Pak Sekretaris Kota, benar bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada itu selalu meningkat setiap pelaksanaan pilkada. Dimulai dari 2007 ketika warga Jakarta pertama kali memilih gubernur secara langsung itu memang masih di angka 65%, lalu meningkat di 2012 sekitar 73%, meningkat lebih tinggi di 2017 tadi mencapai angka 78% ya untuk putaran kedua. Nah, harapan kami di pilkada ini angka partisipasi sama tadi disampaikan Pak Seko adalah 80% atau lebih atau setidaknya sama seperti pemilu. Lalu apa yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, KPU Jakarta Timur, jajaran badan atau kami supaya angka itu bisa tercapai? Pertama tentu KPU DKI, pimpinan kami sudah banyak melakukan kegiatan, debat itu salah satu bagian dari sosialisasi untuk mengajak pemilih, untuk pemilih bisa melihat ketiga pasangan calon, visi misi mereka. Yang berikutnya ada sosialisasi di pasar-pasar tradisional, di mana banyak warga Jakarta yang berkumpul itu di 10 kecamatan, 65 kelurahan, itu ada pasar kemarin
di waktu tertentu kami serentak melakukan sosialisasi di pasar selama 2 kali. Itu banyak juga warga Jakarta yang antusias karena dikasih souvenir, Mbak. Ada jam dinding, ada boneka, ada mug gitu. Jadi tidak hanya sosialisasi semata, ayo kita coblos, tidak. Jadi ada kuis juga di situ. Memberikan informasi kepada pemilih bahwa ada pilkada tanggal 27 November, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Lalu kami juga melakukan sosialisasi di komunitas-komunitas. Ada komunitas pemuda, ada komunitas ojol ya, ojek online, ada komunitas mahasiswa, lalu di sekolah-sekolah juga kami mengadakan sosialisasi. Nah, hari ini kami mengadakan nonton bareng juga di Pondok Pesantren Al-Hamid untuk memperingati Hari Santri. Ada film Tepatilah Janji dari KPU, itu bagian dari sosialisasi juga, mengajak masyarakat supaya tahu terkait Pilkada 27 November. Lalu ada Car Free Day juga, hari bebas kendaraan bermotor. Setiap hari Minggu itu di lokasi Car Free Day di Tamrin kami mengadakan punya stand atau mengajak masyarakat, ada senam bareng di situ juga. Yang kemarin juga hari Minggu ada basket 3-on-3 di daerah Jakarta Barat. Itu kerjaan KPU DKI Jakarta. Nah, di Jakarta Timur tadi sudah banyak, hampir sama juga kegiatannya. Kami tidak pernah jemu-jemu, kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan warga, ayo gunakan hak suara tanggal 27 November, datang ke TPS. Nanti ada lomba TPS unik juga, Mbak. TPS unik supaya warga itu nggak bosan ngeliat TPS itu saja. Mungkin ada yang bertema horor mungkin, atau superhero, atau yang kemarin di Cakung itu bertema adat Betawi. Jadi itu keunikan sehingga warga juga datang gitu, antusias untuk datang. Ada juga yang menggunakan odong-odong untuk bisa bawa pemilih yang lansia atau anak-anak yang muter yang tidak bisa menggunakan hak suara kan sambil menunggu. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan KPU Jakarta Timur khususnya supaya benar-benar harapan atau target kita angka 80% itu bisa tercapai. Target belum ada sih Mbak dari KPU DKI, tapi harapan kami setidaknya sama seperti pemilu yang lalu. Demikian. Oke, baik. Berarti memang upayanya itu sudah menyeluruh di seluruh lapisan elemen masyarakat dan juga di semua lingkungan gitu ya Bapak ya. Itu luar biasa sekali sih, tadi jadi terinspirasi nih saya. Kalau misalnya TPS tuh horor gitu, karena memang ini udah mau masuk bulan Oktober ke November, biasanya kan Halloween gitu temanya, iya. Jadi bisa banget nih Bapak Ibu ya ke TPS-TPS-nya untuk didesain misalnya sehoror mungkin atau nanti ada euforia apa aja gitu. Nah karena itu biasanya viral di media sosial Bapak, iya. Saya kebagian yang ngeliat-liat aja di TikTok nantinya. Oke, nah kalau dari Bapak Sekretaris Kota, sebetulnya upaya apa aja nih Pak yang akan terus dilakukan oleh pemerintah kota untuk menjaga tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024? Baik, kami jelaskan bahwa saya sudah barang tentu upaya kami harus berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilu, di mana undang-undang tersebut menegaskan bahwa tugas kami hanya memberikan bantuan fasilitasi berupa sosialisasi kepada penyelenggara pemilu dan pilkada. Dan kemudian yang terakhir dengan tambahan kita harus bersikap netral. Itu yang paling penting, ASN. Nah, kita memberikan contoh, memberikan sosialisasi tapi kita tidak netral, gimana? Pasti kan masyarakat melihat, wah ini ASN ada keterpihakan kan? Ini nggak boleh, ini yang paling kita tekankan. Kemudian juga kegiatan lain seperti sosialisasi dalam hal kegiatan ini, podcast ya. Kemudian juga dalam kunjungan-kunjungan kewilayahan, kami selalu memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat dan juga kami berikan fasilitasi juga kepada penyelenggara pilkada, pemilu supaya kegiatan ini bisa berjalan dan tanggal 27 November ini bisa berjalan dengan baik sampai penghitungan hasilnya. Seperti itu yang kami harapkan. Ya. Oke, baik Bapak, berarti memang sosialisasi ya. Lagi-lagi memang sosialisasi, karena sosialisasi itu adalah salah satu bentuk komunikasi pendekatan langsung ke masyarakat ya, untuk mengetahui sebetulnya bagaimana sih yang terjadi di lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, dari pihak Bawaslu sendiri bagaimana nih Ibu menjelaskan langkah yang dilakukan terkait sosialisasi pengawasan pilkada tahun 2024? Tadi sempat di-mention juga ya sosialisasi pilkada.
Sosialisasi memang tidak jauh berbeda mungkin dengan teman-teman di KPU. Kami dari tingkatan kota sampai di tingkatan kelurahan, pertama memang mengadakan sosialisasi dari tingkatan pemilih pemula sampai dengan mengadakan forum warga. Itu di situ juga memang kami semaksimal mungkin mengajak masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam hal kalau di Bawaslu ya itu lagi-lagi pengawasan gitu kan, dan juga sama jangan golput. Itu yang selalu juga kami suarakan ke masyarakat. Kenapa? Karena kalau sampai golput ya sebenarnya itu rugi ya Mbak. Karena itu juga punya potensi besar adanya kecurangan-kecurangan di situ. Itu yang memang dalam tanda kutip kami selalu mention ke masyarakat supaya mari ayo sama-sama kita bekerja sama untuk menjadikan pilkada ini berjalan dengan aman, damai, lancar sesuai dengan harapan kita semua. Itu lagi-lagi sama sih Mbak, sosialisasi yang lebih banyak harus kita lakukan di masyarakat. Demikian. Oke, baik. Jadi memang dari ketiga bagian itu memang sosialisasi adalah hal yang paling penting untuk dilakukan untuk langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, tadi sebetulnya terkait dengan sosialisasi langsung Bawaslu ke masyarakat, saya penasaran terkait dengan masyarakat yang aktif melakukan pelaporan gitu ya Ibu. Sebetulnya ada nggak kategori berdasarkan jenjang umur, masyarakat mana yang paling aktif sering melaporkan melalui online? Karena kan sebetulnya tidak semua elemen masyarakat bisa mengakses ataupun melakukan pelaporan melalui media sosial gitu. Nah, jangkauan umurnya itu biasanya rentangnya berapa Ibu? Apakah anak muda gitu apa gimana? Oh, kalau dari rentan usia itu kebanyakan memang sudah yang di atas 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Itu dan memang yang paling aktif. Karena memang kalau yang di umur-umur mungkin 18 ke bawah itu kan masih kurang paham dan mungkin lebih cenderung ke bodo amat lah gitu kan, kita nggak paham juga. Nah, kemarin yang banyak masuk itu rata-rata yang saya tahu itu sekitar 40 ke atas itu yang banyak. Mungkin mereka lebih paham dengan keadaan di lingkungan, di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Jadi itu yang masuk ke kita tuh berupa apa? Adalah kemarin laporan mengenai salah satu paslon yang melakukan kampanye tapi tidak ada pemberitahuan, juga itu yang merasakan juga. Mohon maaf, kemarin juga ada yang mengenai keterlibatan RT RW yang pada akhirnya kami juga harus memberikan ultimatum lah dari Bawaslu Kota, dan itu memang rentan usianya ya tidak tua tidak muda juga jadi Mbak. Pas jadi ya. Pas. Oke, berarti bagus karena ternyata semua usia yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya itu ternyata juga aktif melakukan pengawasan di tingkat lingkungan sekitarnya gitu ya Ibu. Oke, luar biasa sekali. Nah, baik Bapak Ibu, dari diskusi kita tadi sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab kedua. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara offline maupun online bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Dan di layar Zoom kita sudah melihat ada dua orang yang sudah raise hand, boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, selamat siang Bapak. Oke, baik, sudah ya Bapak. Jadi pertanyaannya intinya adalah bagaimana Bawaslu berarti menanggapi adanya, baru dengar nih saya, sembako politik gitu, kurang lebih sama kayak money politik, cuma bentuknya sembako. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kalau berupa sembako itu ada, kalau tidak salah kan di bawah, dia maksimal 100.000. Jadi memang kalau lebih dari itu, ya memang itu tidak diperbolehkan. Nah, itu masyarakat boleh melaporkan ke kami. Contoh umpamanya kayak dia bagi-bagi sembako itu, kita lihat dia apakah dia lebih dari 100.000 atau tidak. Terus juga kalau memang dia bagi-bagi amplop itu yang uang
mohon jangan dipakai dulu, tapi langsung saja laporkan, bawa itu amplopnya. Biasanya tuh mereka seperti itu. Kayak kemarin ada sadari ini bagi-bagi uang nih, ya berapa? Dapatnya 50.000. Oke. Uangnya ada Pak? Enggak, sudah dipakai untuk beli beras. Ya salah gitu ya Bapak Ibu. Ya bawa aja gitu kan, bawa dulu ke kita. Itu kan ada amplopnya Pak, kalau sudah sobek ya gimana gitu kan. Jadi memang silakan Pak, laporkan saja apapun, dan di situ kan juga selalu kami cantumkan nomor WA center kami. Nah, bisa langsung melaporkan di situ saja. Atau kalau tadi mana Pondokopi ya. Pondokopi kan ada Panwascamnya. Di situ mungkin bisa melapor langsung ke kantor Panwascam di kantor Kecamatan Durensawit lantai 4. Nah, itu mungkin bisa ke situ untuk lebih mudahnya ya. Baik, berarti Bapak silakan untuk melaporkan ya terkait dengan kecurangan yang terjadi, karena ternyata memang ketika kampanye kemudian ada bagi-bagi sembako, pun bagi-bagi sembako itu sudah diatur untuk nominal maksimalnya itu berapa, dan tadi disampaikan bahwa maksimalnya 100.000 ya Ibu. Kalau tidak salah kurang lebih 100.000 gitu Bapak. Nah, untuk pertanyaan kedua, boleh silakan Bapak langsung menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan juga asal wilayah dari mana. Silakan Bapak. Baik, kalau terkait dengan alat peraga itu biasanya laporan yang masuk di Bawaslu pun itu memang kami akan mengarahkan kepada Pemda, karena yang punya hak untuk menurunkan atau membereskan alat-alat peraga kampanye itu bukan kami di Bawaslu sebenarnya, itu haknya itu ranahnya teman-teman Satpol PP. Jadi pun kalau masuk laporan ke kami, itu palingan kami hanya melakukan pendampingan kepada Satpol PP untuk melakukan penurunan. Karena kalau kami yang menurunkan alat peraga kampanye itu salah Bapak Ibu. Jadi kami tidak punya wewenang untuk menurunkan alat peraga kampanye. Dan biasanya terkait dengan alat peraga kampanye itu, setahu saya, itu kan teman-teman di Satpol PP kan biasanya sudah ada ya, mereka punya nomor kontak sendiri yang memang beberapa titik umpamanya mereka mau masang, itu kan harus pakai izin setahu saya. Dan pastinya mereka punya nomor kontaknya di situ. Mungkin kalau memang ada alat peraga kampanye yang cukup mengganggu, terutama mungkin di jalan-jalan utama yang berpotensi mencelakai orang gitu kan, atau ini bisa mencelakakan orang tuh, itu mungkin bisa langsung dilaporkan saja, nggak apa-apa, boleh lewat Bawaslu, tapi lagi-lagi kami akan hubungi pihak Satpol PP untuk tolong ini diperhatikan, diturunkan. Nah itu terkait alat peraga kampanye. Terus tadi, oh itu ya terkait itu. Ya, itu oke. Ya, oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Harapannya tadi jawaban yang sudah disampaikan sudah cukup jelas ya. Semisal nanti ada yang tidak jelas atau kurang jelas, boleh langsung menyampaikan kembali dengan mengetik di kolom chat seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu hadirin dan juga ini ada terakhir nih ya Bapak, ini kita berada di bagian penutup. Jadi boleh dari masing-masing bagian menyampaikan closing statement, harapan dan juga ajakan kepada para masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Boleh, silakan Bapak Sekretaris Kota. Baik, terima kasih. Jadi dalam Pilkada 2024 ini kami mengharapkan yang pertama, ini kan pesta politik yang menganggarkan biaya cukup besar. Jadi harapan kami masyarakat diharapkan bisa hadir yang memiliki hak suara untuk menentukan pilihannya secara netral bebas, tanpa ada tekanan. Dengan demikian harapan tingkat kota nanti tingkat partisipasi masyarakat akan naik tinggi ya, dan diharapkan juga bisa kondisi pelaksanaan pilkada dengan aman dan nyaman terutama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Boleh dilanjutkan Bapak dari KPU? Ya, baik. Dari kami di KPU sesuai ada jingle ya Mbak ya, suara kita itu masa depan Jakarta. Jadi kami dari KPU Jakarta Timur, KPU Jakarta Timur dengan TPS
terbanyak se-Indonesia, kota dengan TPS terbanyak se-Indonesia, kota dengan pemilih terbesar se-Indonesia. Tantangan dari penyelenggara kami dari KPU Jakarta Timur, PPK kami, PPS kami tentu sangat berat. Tapi bukan berarti kami tidak siap. KPU Jakarta Timur sudah sangat siap untuk melaksanakan pilkada, tetapi kami tidak ingin mendahului takdir. Jadi kami terus berikhtiar dengan baik untuk bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta di Jakarta Timur sesuai dengan harapan bersama, berlangsung demokratis, aman, dan bahagia khususnya, dan riang gembira. Pilkada bukan ajang takut menakuti, tetapi pilkada adalah ajang riang gembira, bagaimana warga bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November ke TPS. Ayo kita ke TPS karena tadi suara kita masa depan Jakarta. Dan Pak Wali Kota juga selalu menyampaikan bahwa matahari itu terbit dari timur. Jakarta Timur harus tetap menjadi yang terdepan dalam hal pelaksanaan pilkada yang demokratis. Kalau di pemilu kemarin kita 0 atau 0 pemungutan suara ulang, kita juga tidak ada sengketa Pak di Jakarta Timur. Salah satu tolak ukurnya berarti seluruh peserta pemilu kemarin menerima hasil pemilu di Jakarta Timur. Nah, di pilkada kami juga menargetkan hal serupa supaya bagaimana kalau di Jakarta Timur ini pilkada tidak ada gugatan di MK, artinya ya benar-benar semua peserta pilkadanya, masyarakatnya, penyelenggaranya, pemerintah daerah dan pengawas pemilunya kerjanya bareng, saling mengingatkan, saling mengawasi. Kami juga berharap Pak, jajaran Forkopimko di Jakarta Timur mendukung kerja-kerja kami sampai ke tingkat KPPS nanti. Apalagi ada rekrutmen PAMSUM, nah dengan sinergisitas, dengan koordinasi, dengan komunikasi yang baik ini, maka kami optimistis Pilkada Jakarta Timur akan berlangsung demokratis. Demikian. Baik, boleh silakan lanjutkan Ibu, melengkapi dari Bawaslu seperti apa nih harapan dan juga ajakan untuk masyarakat. Mungkin sesuai dengan tagline kami di Bawaslu ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi kami sangat berharap dan kepada masyarakat agar mari sama-sama kita sukseskan Pilkada 2024, terutama untuk tertib administrasinya saja dulu. Tertib yang paling kami harapkan. Kenapa? Karena kalau tidak tertib, bagaimana Pilkada ini bisa berjalan dengan damai, aman, dan tadi sudah dibilang menyenangkan. Semoga Pilkada 2024 ini seperti pemilu kemarin, tidak ada PSU, jadi kita bisa selesai dengan tepat waktu dan teman-teman yang sudah memilih itu juga mudah-mudahan bisa memilih pemimpin kita di daerah yang lebih baik lagi dan dapat membawa Jakarta Timur untuk terutama Jakarta Timur ya Mbak, karena paling besar kan, supaya bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, luar biasa, terima kasih banyak. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan luar biasa kepada para narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Izin saya menutup hari ini juga dengan tagline ya. Jadi ketika saya katakan yuk gunakan hak pilih kita, jawabannya bareng-bareng suara kita masa depan Jakarta gitu ya. Baik, jadi yuk mari kita gunakan hak pilih kita karena suara kita masa depan Jakarta. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024. Ya boleh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Bis Kota selanjutnya. Aku warga Jakarta, aku pemilih. Transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih. Sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih. Pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue, makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT. Cek status DPT-mu dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Kawan semua
pilkada telah tiba, masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yuk, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Kawan semua, pilkada telah tiba, masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada